Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Fatikasari akan menjelaskan materi metode transportasi dari mata kuliah Teknik Riset Operasional, dosen Ibu Yulanda Yunus Eskom Mkom. Saya dari kelas reguler 1. Metode transportasi merupakan model khusus dari suatu permasalahan linear programming yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah pengiriman komoditas dari suatu sumber pabrik ke tujuan gudang. Kemudian tujuan suatu proses pengaturan dari distribusi barang dari tempat yang memiliki atau menghasilkan barang tersebut dengan kapasitas tertentu ke tempat yang membutuhkan barang tersebut dengan jumlah kebutuhan tertentu agar biaya distribusi dapat ditekan seminimal mungkin. 2. Untuk memecahkan permasalahan distribusi (alokasi). 3. Memecahkan permasalahan bisnis lainnya seperti masalah-masalah yang meliputi pengiklanan, pembelanjaan modal, capitalizing, financing, dan alokasi dana untuk investasi, analisis lokal keseimbangan ini perakitan dan perencanaan scheduling produksi. Kemudian kendala-kendala model transportasi. Yang pertama, semua permintaan tujuan demand harus terpenuhi. Kedua, sumber tidak akan mengirimkan komoditas melebihi kapasitas yang dimiliki. Suatu perusahaan mempunyai 3 pabrik produksi dan 5 gudang penyimpanan hasil produksi. Jumlah barang yang diangkut tentunya tidak melebihi produksi yang ada, sedangkan jumlah barang yang disimpan di gudang harus ditentukan jumlah minimumnya agar gudang tidak kosong. Tabel matriks berikut menunjukkan jumlah produksi paling banyak bisa diangkut, jumlah minimum yang harus disimpan di gudang, dan biaya angkut per unit barang dalam satuan mata uang. Terdapat tabel matriks ada G1, G2, G3, G4, G5 sama supply dan D demand. Prosedur penyelesaian: isikan kolom mulai kiri atas northwest dengan mempertimbangkan batasan persediaan dan permintaannya. Selanjutnya isikan pada kolom di sebelah kanannya hingga semua permintaan terpenuhi. Ini untuk matriksnya ya. Kita mulai dari sudut kiri atas G1 P1, kita masukkan alokasinya sebesar 400, demandnya 400, supply-nya 800. 800 kurang 400 tersisa 400. Karena kiri ke kanan, kita geser ke kanan ya. Di G2 kita masukkan lagi alokasinya sebesar 400. Kemudian kita cek kembali, demandnya 400 dan supply-nya 800. Maka demandnya sudah terpenuhi dan supply-nya sudah terpenuhi. Kita lanjut ke bawah ya. P2 dan G3 500 dan kemudian demandnya 500. Maka sudah terpenuhi ya. Dan kita cek supply-nya 600. Karena masih kurang, di P2 dan di G4 kita tambahkan lagi 100. Maka 500 ditambah 100, supply-nya jadi 600. Maka supply-nya sudah terpenuhi ya. Lanjut ke bawah. Karena di P2 dan di G4 masih 100, jadi kita masukkan lagi di P3, di G4 300. 100 ditambah 300, maka demandnya 400. Sudah terpenuhi ya. Kita cek supply-nya 1100. Karena masih kurang, di P3
Dan di G5 kita masukkan 800, maka 300 ditambah 800, suplainya sudah terpenuhi ya, jadi 1100. Karena suplainya sudah terpenuhi, kita cek kembali ya. G1 P1 400, demandnya 400, G2 400, demandnya 400, G3 500, demandnya 500, di G4 100 tambah 300 sama dengan 400, maka sudah terpenuhi. G5 800, maka semua demandnya sudah terpenuhi. Lanjut di supply. G1 tambah G2 400 tambah 400 800, G3 500 tambah 100, suplainya 600, G4 300 ditambah 800, suplainya 1100, maka suplainya sudah terpenuhi ya. Kemudian kita lanjutkan di biaya total. Biaya total 50 kali 400, total G1 50 kali 400, G2 80 kali 400, G3 70 kali 500, G4 60 kali 100, 60 kali 300, 40 kali 800. Setelah kita kalikan semuanya, kemudian kita jumlahkan keseluruhan, totalnya 1.430.000. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.